Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, berikut adalah panduan untuk mengisikan nilai pada aplikasi e-rapot semester genap untuk kelas 12. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu sudah memiliki daftar nilai. Untuk daftar nilai yang sudah distorkan ke kurikulum, Bapak Ibu bisa melihat di sini dengan mengklik link yang sudah diberikan sebelumnya. Silakan diambil nilai yang sudah pernah diberikan sebelumnya ya, dengan mengklik tombol atau link yang sudah disediakan di sini. Nah, ini silakan di-download lebih dulu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah berhasil di-download, dibuka saja. Nah, ini. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah memiliki kumpulan nilai dari siswa sesuai dengan kelasnya pada semester genap ini. Dalam kasus ini kami contohkan di kelas 12 RPL 2. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah Bapak Ibu di browser di bagian address bar di sini silahkan diketikkan URL yaitu e-rapor. Nah, seperti ini, erapor.smkn1probolinggo.sch.id. Nah, kalau sudah seperti ini silakan ditekan enter Bapak Ibu. Nah, nanti kalau langkah Bapak Ibu benar, alamat yang diketikkan benar akan menghadapi layar dialog seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di layar dialog seperti ini, Bapak Ibu silahkan memasukkan akses loginnya, masukkan alamat email sama password yang sudah diberikan sebelumnya ya. Dalam kasus ini saya coba akan memasukkan alamat email saya, kemudian passwordnya, dan saya klik login. Nah, ini adalah tampilan dari beranda dari login saya. Nah, kebetulan saat ini saya ngajar mapel atau mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Wali kelasnya adalah Bu Elinda. Nah, Bapak Ibu nanti akan tercantum di sini ya, seperti biasa, mapel-mapel yang Bapak Ibu ampu. Nah, untuk kelas 12 yang harus dilakukan adalah masuk ke menu referensi, ya, menu referensi, kemudian pilih di sini kompetensi dasar, ya. Kalau masih ingat ya Bapak Ibu, kalau capaian pembelajaran itu untuk kelas 10-11 yang sudah kurikulum merdeka, karena kelas 12 kita masih kurikulum 13, maka kita menggunakan kompetensi dasar. Silakan diklik kompetensi dasar, maka di sini akan muncul daftar kompetensi dasar yang terkait dengan mata pelajaran yang kita ampu di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal cek aja apakah isi kompetensi atau capaian pembelajaran di kolom ini itu sudah sesuai apa belum. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu tujuan pembelajaran. Tapi kalau masih belum, silahkan Bapak Ibu tambahkan di sini ya. Klik tombol tambah di sini jika masih belum sesuai. Kemudian di bagian tingkat kelas di layar selanjutnya, di bagian tingkat kelas, pilih kelasnya, kelas 12. Kemudian pilih rombongan belajarnya. Kemudian setelah itu pilih mata pelajarannya. Kemudian aspek penilaiannya, silakan dipilih keterampilan saja Bapak Ibu. Pilih satu aja ya, karena nanti nilai yang tampil hanya satu. Jadi tidak perlu nanti setelah pengetahuan, setelah keterampilan terus pengetahuan, kemudian pusat unggulan. Nggak usah, langsung pilih keterampilan aja satu. Kemudian setelah itu kode kompetensi dasar silakan dibuat sendiri Bapak Ibu. Kode kompetensinya memakai standar Bapak Ibu sendiri ya, karena kode kompetensi dasar itu kalau kita lihat di KIKD kan urut ya, ada urutan 1 2 3, silakan disesuaikan sendiri. Kalau saya lebih suka K001 misalkan atau K010. Nah, kemudian deskripsinya apa? Masukkan misalkan mampu menggunakan Bootstrap dalam implementasi halaman web. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian setelah selesai, ini untuk deskripsinya silakan disesuaikan sesuai dengan mapel Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian klik simpan setelah selesai. Nah, oke, ada informasi data KD atau CV berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini apakah sudah tersimpan apa belum ya. Sudah tersimpan di sini.
menggunakan framework untuk mempercantik tampilan halaman web. Nah, ini masuk ya, mampu menggunakan Bootstrap dalam membelajar. Ini sudah masuk Bapak Ibu di sini. Nah, kemudian setelah dirasa ini sudah pas dengan mapel yang Bapak Ibu ampu, kemudian langsung ke menu tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran Bapak Ibu cek lagi di sini, apakah dari tujuan pembelajaran yang ada itu sudah sesuai apa belum. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu nilai akademik. Namun jika belum, Bapak Ibu harus masuk ke tombol tambah data dulu. Nah, di tambah data sama, pilih tingkatnya, kemudian pilih jenis rombelnya, ya pilih reguler ya. Kemudian jika Bapak Ibu nanti mengampu mapel pilihan, silakan pilih mapel pilihan, tapi jika bukan, pilih reguler, kemudian pilih rombongan belajarnya, setelah itu pilih mata pelajarannya. Kemudian akan muncul dua menu lagi tambahannya, kompetensi dasar yang akan dimasukkan tujuannya apa. Tadi kita kan masukkan keterampilan ya Bapak Ibu, kemudian di kompetensi dasarnya apa. Silahkan dipilih Bapak Ibu yang mana yang akan dimasukkan. Nah tadi karena kita sudah memilih atau membuat K0010 seperti ini, kita pilih yang ini, kemudian silahkan diunduh template-nya Bapak Ibu. Ya, unduh template-nya. Nah, kalau sudah terunduh atau terdownload, Bapak Ibu tinggal buka saja. Dan diingat-ingat ya, tempatnya itu di mana. Nah, nanti untuk mengingatnya tinggal di save as saja. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu masukkan apa? Tujuan 1 misalkan. Tujuan satunya apa? Tujuan 2-nya apa? Ini kan sebenarnya sudah ya Bapak Ibu di semester ganjil kemarin. Nah, tujuan 3-nya apa? Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini selesai, supaya memudahkan Bapak Ibu mengingat ini letaknya di mana, ya, kita save as saja, file save as. Nah, kemudian kita letakkan di mana tempat supaya Bapak Ibu ingat di mana ini Bapak Ibu buat, ya. Saya coba simpan di desktop aja, biar saya mudah mengingatnya. Kemudian saya klik save. Nah, setelah di save, ditutup aja Bapak Ibu, kemudian buka lagi raportnya, kemudian pilih choose file. Nah, setelah itu dicari, Bapak Ibu tadi simpan di mana? Saya simpan tadi di desktop, kemudian pilih tadi ya template. Nah ini, pilih templatenya, klik open. Nah, harusnya jika langkahnya benar, nah di sini masuk Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk. Ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai dan dianggap sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, sekarang Bapak Ibu masuk ke bagian menu nilai akademik. Nah, di nilai akademik ini Bapak Ibu masuk ke submenu input nilai. Nah, di bagian input nilai, sama langkah-langkahnya, pilih kelasnya, kemudian pilih rombelnya, jenis rombelnya maksudnya, kemudian pilih rombelnya. Nah, setelah itu pilih mata pelajarannya. Nah, baru di sini akan muncul list daftar ini daftar nama siswa beserta nilai yang akan kita inputkan diikuti dengan capaian kompetensi yang dicapai dan belum dicapai oleh siswa. Nah, masih ingat ya di semester ganjil kemarin Bapak Ibu tinggal pilih mana kompetensi dari tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan yang sudah kita buat tadi, itu yang sudah dicapai oleh siswa dan mana yang belum. Nah, ini Bapak Ibu tinggal di sini, tinggal klik atau tinggal cek di bagian nilai. Ini adalah nilai UAS ya Bapak Ibu, bukan nilai USP, tapi nilai UAS, nilai semester genap. Ini yang dipilih, nilai raportnya, nilai akhir. Nah, contoh di sini saya masuk siswa nomor 1 Krisna, 88. Nah, tinggal dimasukkan Bapak Ibu. 88. Kemudian di Krisna ini dengan nilai 88, kompetensi yang deskripsi kompetensi atau capaian kompetensi yang sudah dicapai oleh Krisna itu apa? Silakan ditentang. Kemudian yang masih belum dicapai oleh Krisna itu apa? Silakan ditentang Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga berlaku seterusnya ya Bapak Ibu ya, untuk siswa Lailatul Sa'diyah, kemudian Nafiurroh Zakizin, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, Bapak Ibu silahkan dilakukan memasukkan nilai, kemudian mencentang capaian kompetensi yang sudah
dan belum dicapai oleh peserta didik ya. Ini saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, tapi apabila dirasa ini terlalu banyak tujuannya dan tidak sesuai, maka Bapak Ibu harus kembali ke sini ya. Ini sebelum kita simpan ya, kita kembali lagi ke sini ke preferensi, kemudian di tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pilih aja yang mana nanti yang ini tidak akan masuk Bapak Ibu. Yang tidak masuk misalkan tujuan 1, ini di aksinya dihapus saja. Nah, dihapus saja. Oke, tujuan 1 sudah dihapus ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke input nilai. Kita coba lagi cek apakah tujuan 1 tadi sudah sudah terhapus dari capaian kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, ini tujuan 1 udah hilang ya. Jadi caranya begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan ini ada yang tidak sesuai di tujuan pembelajaran tadi, dihapus. Nah, untuk Krishna sama tadi Bapak Ibu ambil di nilai raport dari semester genap ini. Berarti 88. Nah, kita masukkan 88. Setelah itu baru kita centang mana yang sudah dicapai. Nah, ini saya contoh, saya centang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya centang, kemudian kalau sudah, kita simpan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah semua, misalkan diisi dari absen nomor 1 Krishna sampai yang paling bawah, itu adalah Yulisa. Langsung klik simpan aja Bapak Ibu. Kalau udah, ini hanya contoh aja ya. Nah, nilai akhir berhasil disimpan. Nah, setelah itu supaya nanti nilainya muncul di raport, bisa dicetak, Bapak Ibu setelah input nilai jangan langsung selesai, tapi masuk ke capaian kompetensi dulu. Nah, di capaian kompetensi sama pilih tingkat kelasnya, kemudian pilih jenis rombongan belajarnya, kemudian pilih rombongan belajarnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Nah, setelah di sini Bapak Ibu lihat di sini. Nah, Krishna yang kita sudah masukkan nilainya tadi 88 akan muncul di sini. Kemudian kompetensi yang sudah dicapai itu udah muncul deskripsinya dari apa yang sudah kita centang di bagian yang sudah dicapai tadi. Nah, ini silahkan ini disesuaikan Bapak Ibu. Ya, silahkan disesuaikan. Apabila ada kata-kata yang misalkan belum pas, ya disesuaikan. Kemudian yang kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, ini silahkan dicek lagi. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, silahkan nanti disesuaikan. Setelah semua Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan capaian kompetensi yang dicapai oleh masing-masing siswa dengan nilai akhirnya, nah sampai di bawah, ya kemudian klik simpan. Nah, capaian kompetensi berhasil disimpan. Artinya apa? Nilai yang sudah dicapai oleh siswa tadi dengan capaian kompetensinya itu sudah bisa dicetak di raport wali kelas, begitu ya. Nah, langkah terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah memasukkan nilai sikap Bapak Ibu. Jadi nilai sikap di sini ada menu nilai sikap. Silakan Bapak Ibu klik menu nilai sikap ini. Nah, menu sikap. Kemudian di sini Bapak Ibu akan melihat penilaian sikap ya. Ini masing-masing guru memasukkan nilai sikap pada masing-masing siswa sesuai dengan elemen penilaian sikap. Caranya adalah di menu yang muncul Bapak Ibu klik tambah data. Kemudian di data nilai sikap Bapak Ibu bisa melihat di sini ada sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan bergotong royong. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti diarahkan ke bawah, pilih tingkat kelasnya, kemudian pilih rombongan belajarnya, ya. RPL 2 tadi. Nah, kemudian pilih nama peserta didiknya. Nah, saya ambil Krishna contoh. Kemudian nilai sikap sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini yang saya ambil dari Krishna itu dilakukan pada tanggal berapa. Nah, silakan diketikkan Bapak Ibu dipilih. Misalkan saya ambil tanggal 2 Februari. Kemudian dimensi atau elemen sikap yang saya ambil dari Krishna itu apa? Contoh saya mengambilnya adalah bernalar kritis. Kemudian untuk elemennya adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Saya ambil ini. Kemudian
opsinya adalah positif, ya, saya nilainya positif. Kemudian silakan dimasukkan ureanya. Misalkan ureanya adalah Krishna mampu dengan baik untuk mengenali dan memilah informasi yang relevan dan signifikan dari berbagai sumber. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan ini, dengan sub elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila yang muncul di sini, ya, diambilkan dari situ ini. Nah, kemudian setelah itu klik simpan. Nah, untuk Krishna sudah kita lakukan penilaian. Sekarang Bapak Ibu nambah lagi. Silakan dimasukkan untuk siswa yang kedua. Siswa yang kedua, misalkan, nah ini Lailatul Sa'diyah. Jadi saya mengambil nilainya kapan? Jadi misal saya ambil Februari tanggal 7. Kemudian dimensinya adalah mandiri. Kemudian tentang pemahaman diri dan situasi. Kemudian opsinya adalah positif. Nah, saya masukkan di sini. Lailatul Sa'diyah mampu melakukan introspeksi diri dalam setiap tingkah laku pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, misal begitu Bapak Ibu. Ini hanya misal ya, nanti untuk deskripsi kata-kata atau kalimatnya Bapak Ibu tentu lebih mahir ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah muncul semua ya. Jadi ini dibuat sebanyak siswa yang Bapak Ibu mampu ya, begitu. Nah, sekarang coba kita lihat di menu wali kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan karena saya loginnya sebagai waka kurikulum, tidak hanya sebagai guru, maka di sini saya juga punya menu wali kelas. Kalau Bapak Ibu yang kebetulan hanya sebagai guru, nanti menu wali kelas ini tidak akan muncul. Tapi Bapak Ibu nanti yang juga sebagai wali kelas, nanti selain guru di sini ada wali kelas, maka di sini menu wali kelas juga akan muncul ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat hasil dari yang sudah kita masukkan tadi. Kita masuk ke menu wali kelas, kemudian dicetak rapor. Nah, kita cek apakah nilai dari Krishna ya tadi yang kita coba itu sudah masuk apa belum di RPL 2. Kemudian di bagian raport akademik itu saya klik, kemudian saya download, saya open. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Jadi untuk Krishna ya, mapel saya pemrograman web dan perangkat bergerak itu sudah masuk nilainya 88 tadi. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah deskripsinya Bapak Ibu. Jadi makanya tadi di bagian ini, jadi hati-hati di bagian ini Bapak Ibu. Di bagian nilai akademik di capaian kompetensi. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati di sini. Ya, jadi hati-hati di sini Bapak Ibu. Jadi benar-benar teks atau kata-katanya atau kalimat susunan kalimatnya itu benar-benar sudah dipastikan sudah pas, sesuai dan nyaman untuk dibaca. Kalau memang sudah pas silakan disimpan. Kalau belum silakan disesuaikan Bapak Ibu. Ini bisa dihapus ini. Nah, bisa dihapus diganti ya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika sudah nyampe di sini, kalimat itu sudah ketika dicetak oleh wali kelas, kalimat yang menjadi konsumsi umum itu benar-benar kalimat yang sudah benar-benar menggambarkan dan pas dan nyaman untuk dibaca. Nah, kalau ini kan masih belum nih. Contoh menunjukkan penguasaan yang baik dalam peserta didik mampu memahami. Nah, ini kan pemahamannya kurang nyaman ya untuk susunan kalimat seperti ini. Makanya Bapak Ibu hati-hati di dalam memberikan deskripsi pada capaian kompetensi baik yang sudah dicapai maupun belum dicapai. Ini diteliti Bapak Ibu. Gitu.
Kalau misalkan sudah terlanjur dan ingin merubah, ya silakan dibuka lagi, ya Bapak Ibu dibuka lagi di bagian capaian kompetensi ini silakan diedit kalau sudah, baru klik simpan ya. Kalau Bapak Ibu klik reset capaian kompetensi, maka dia akan dikembalikan ke posisi awal sebelum dilakukan perubahan. Nah, jadi seperti ini, ke posisi awal. Jadi ke posisi sebelum dilakukan proses editing ya, kalau di reset. Tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin melakukan perubahan sedikit, jangan di reset ya Bapak Ibu. Langsung dilakukan perubahan aja ya. Apa perubahannya begitu, kemudian langsung klik simpan nanti. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk guru Mapel, cara entry raport semester genap kelas 12 sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat melakukan entry nilai, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya.